Halo teman Rory, ketemu lagi di obrolan Rory. Nah, sebelum kita mulai syuting hari ini, saya pengen kasih tahu bahwa saya dan juga semua yang ada di studio telah melakukan tes antigen dan juga PCR, hasilnya alhamdulillah non-reaktif atau negatif. Dan teman-teman di studio pun telah melakukan protokol kesehatan dengan ketat, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah syuting hari ini berjalan dengan aman. Nah, obrolan Rory hari ini kita kedatangan sosok yang lagi viral di sosial media karena sebutannya sebagai Lord. Nah, sosok ini sebelumnya merupakan seorang petani cabai, bayangkan. Bahkan di masa kehidupan sebelumnya dia sempat hidup di Malaysia selama 30 tahun dan sekarang di Indonesia dia jadi sosok yang sangat terkenal pasca ikut ajang pencarian bakat, yakni MasterChef season ke-8. Nah, di sini dia pengen membuktikan bahwa walaupun dia dari kampung, walaupun dia mungkin berpenampilan sederhana, ternyata dia punya bakat masak dan bahkan jadi juara 3 di ajang tersebut. Siapa dia? Yuk kita simak dulu profilnya. Hai teman Rory, hari ini bintang tamu saya merupakan seseorang yang sedang viral karena sikap dan kemampuannya dalam kompetisi memasak. Nah, sosok ini berhasil menarik perhatian banyak penonton karena sebutannya sebagai Lord. Ia adalah Suhaidi Jaman atau lebih populer dengan nama panggung Lord Adi. Pria kelahiran Tanah Datar, Sumatera Barat ini adalah seorang juru masak dan petani cabai. Ia menjadi juara ketiga dalam kompetisi memasak MasterChef Indonesia pada musim ke-8. Namun di balik ketenarannya saat ini, banyak yang nggak tahu perjuangan beratnya sebelum mengikuti ajang pencarian bakat MasterChef Indonesia. Lalu, mau tahu nggak gimana perjalanan hidup seorang Lord Adi? Yuk saksikan obrolan Rory berikut ini. Oke, saat ini kita sudah bersama dengan Lord Adi. Saya harus nyembah dulu, Lord Adi. Nggak gitu amat. Nggak gitu amat ya, Lord Adi. Oke, saya bisa memanggil Lord Adi sebagai Lord. Saya bisa memanggil sebagai chef. Saya bisa memanggil sebagai personal trainer karena dulu ternyata dia adalah seorang personal trainer. Tapi saya pengen tanya dulu, Lord. Awal mulanya dipanggil Lord gimana ceritanya? Oh, itu mungkin satu anugerah daripada fans sendiri. Nah, mungkin dia melihat dari segi kebanyakan kontestan itu, saya ini salah seorang yang berani mengutarakan perasaan. Contohnya? Waktu itu kan kita tuh masak bubur, tapi diberikan waktu 60 menit. Nah, tapi bagi saya waktu itu terlalu panjang. 60 menit masak bubur terlalu panjang? Ya, tulung kan, jadi ya omongan itu keluar kan. Nah, jadi didengar oleh juri dan juri menukar waktunya dari 60 menit kepada 45 menit. Untuk semua peserta? Iya. Bukan untuk kamu aja tapi untuk semua peserta? Yes. Oh, maka dari tapi 40 menit untuk masak bubur itu cukup sebenarnya? Cukup. Ini bukan karena Lord Adi yang disindir Chef Arnold karena membalik-balik bebek bukan pakai cepitan tapi pakai pisau, bukan karena itu kan? Bukan itu. Tapi lebih kepada itu. Lebih daripada itu. Jadi memang dikasih waktu 60 menit, tantangin juri. Itu kepanjangan, 40 menit gitu. Benar. Ya. Tapi boleh diceritakan nggak awal mula atau perjalanan datang ke Jakarta dan ikut ajang MasterChef season 8? Kebetulan ada audisi online waktu itu. MasterChef Indonesia kan. Jadi diskusi pikir, gimana kalau kita masuk sini, jadi nanti bisa at least people know me kayak gitu. Jadi memang tujuan pengennya adalah aku ikut audisi ini dan at least aku akan bisa jadi terkenal. Tujuannya awalnya itu? Bukan terkenal like wow super famous kayak gitu nak. Tapi? It just like first pertama itu membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya ini memang benar-benar bisa masak. Chef, ini aku pengen tanya, petani cabai, tapi emang dulu pernah bisa masak? Pernah ikut kayak kursus atau kerja di hotel? Kursus nggak pernah, tapi pernah kerja masak dulu di restoran. Restoran apa itu? Di mana? Restoran Itali. Nah, they cook pasta and then Italian restaurant. Italian restaurant. Itu di Malaysia? Di Malaysia. Berapa lama chef itu? Actually kalau for me kan paling lama saya pernah bekerja tuh setahun. Itu maksimal. And then like jam-jam. Nah, jadi keseluruhan jadi seorang chef tuh mungkin 3 tahun. 3 tahun. Dari 1998 mungkin 4 tahun lah. 98 sampai
2000. Oke, jadi memang benar-benar bisa masak karena pernah bekerja di restoran Italia di bawah chef terkenal dari Italia waktu itu di Malaysia kan. Di Malaysia. Nah, aku sekarang pengen tanya nih. Kemudian memutuskan untuk ikut audisi itu, datang ke Jakarta, ya kan? Dan kabarnya dengan modal hanya 1,5 juta rupiah. Emang cukup? Modal 2 juta sebenarnya kan. Tapi? Jadi kalau saya pergi, gimana yang di kampung? Anak dan istri kan, jadi tinggalkan 500 untuk mereka kan. Oke. Dan saya bawa 1.500.000. Itu cukup itu di Jakarta hidup segitu? Nggak, pasal kita tuh waktu itu nggak ada pikir cukup atau tidak. Dan intinya waktu itu, ini satu kesempatan, oke? Jadi gimana adanya nanti kita akan coba however it takes. Ini agak-agak pakai ilmu nekat juga nih ya. Nah, jadi istilahnya nekat kan? Istilahnya nekat. Tapi sebentar, 1,5 juta datang ke Jakarta dan itu syuting kita nggak tahu chef akan berapa lama, akan lanjut sampai episode berapa ya kan. Waktu itu tinggal di mana? Ya, jadi kebetulan kita memang disiapkan tempat kan, siapkan tempat. Itulah yang paling disyukuri kan, ada tempat makan ya udah. Oke. 1,5 juta itu berarti utuh karena tempat makan sama makanan dijamin gitu. Iya. Oke. Pernah berpikir bahwa akan melangkah sejauh itu nggak sampai dengan 3 besar? Sebenarnya enggak kan. Pasal waktu first datang Jakarta itu kita cuma bawa maybe 6 helai baju. 6 helai baju yang dibawa. Bajunya 6 helai aja kan. Jadi di situ kita tuh nggak nyangka bisa lolos kan satu demi satu kan dari top 14 daripada audisi on air lanjut kayak gitu. Ada challenge sampai 8 berturut-turut dan menang terus gitu. dan sampai 3 besar. Memang nggak nyangka kan waktu itu baju pun. Jadi sebenarnya itu kita terpaksa membeli baju kan. You know TV kan dia nggak bisa pakai baju yang sama terus. Of course. Nah jadi disitulah mulainya bersusut. Oke. Wah, luar biasa ya, awalnya hanya bawa 6 baju tapi ternyata malah berlanjut terus sampai dengan 3 besar. Ini ada artikel di media. Kita akan lihat bareng-bareng nih. Yuk. Kisah Lord Adi maju ke audisi, modal pas-pasan, bahan sisa peserta lain. Ini beneran pakai bahan sisa peserta lain atau ini hanya gimmick di show aja sih, Lord? Ini memang benar nih. Karena waktu itu gini kan, kan kita modal udahlah sedikit. Nah, jadi kan kita tuh udah tahu, first thing saya udah tahu berita tentang, after this baju harus beli sendiri. Baju harus beli sendiri. Ya, oke. Berarti dengan baju, because kita mula-mula datang tuh 6 helai baju tuh. Ini true. 6 helai baju yang dibawa. Cuma yang bisa untuk TV 2 aja. Yang layak untuk TV hanya 2. Ya, yang lain-lain tuh nggak layak. Jadi kan, waduh. Nah, ini bahaya nih kan, bagi saya bahaya banget nih. Terus? Kan, kalau lolos nanti gimana yang mau beli baju? Nah, jadi waktu kita audisi on air, semua kontestan tuh harus beli bahan sendiri. Nah, jadi saya sudah request kan, please kalau bisa kita pergi ke pasar tradisional aja. Supaya bisa bargain, bisa beli murah kan. Bisa nggak dikasih nggak? Enggak. Pada waktu itu pandemi kan, pandemi lagi berat-beratnya kan, jadi nggak bisa. Jadi kita tuh harus beli bahan di mall, di supermarket kayak gitu kan. Jadi pergi juga tuh lihat, waduh, bahannya semuanya harganya fantastis. Mahal banget. Nah, jadi kalau saya beli bahan ini pasti habis duitnya. Jauh banget kesusutan duit ini kan. Nah, apalagi modalnya 1,5 juta nih dari kampung. Jadi kepikir nanti, aduh beli baju lagi, ini lagi gimana nih kan. Terus? Jadi ya yakin aja kan. Pulang hotel, diketuk kamar satu-satu teman-teman kan. Kalau siapa yang ada bahan kasih dong. Pada ngasih mereka? Iya kan, mereka kan banyak beli bahan kan. Jadi yang ekstra-ekstra, yang sudah selesai audisi kan, pasti bahannya ada ekstra. Jadi kalau yang itu kan dilihat mana yang sudah audisi, tanya ada bahan nggak? Ekstra-ekstra. Ini menarik banget. Jadi ini kisah nyata, chef minta sisa-sisa bahan ke teman-teman atau kompetitor, tapi ternyata kompetitor itu chef kalahkan. Mereka cerita nyesel nggak bantuin? Mungkin di awal tuh mereka rasa bangga. Oh, I can help somebody. Saya bisa menolong seseorang. Tapi in the end mungkin mereka rasa, wow, nggak sangka orang. Bahkan orang yang saya pinjam ada bebek. Waktu itu kan
audisi on air tuh bebek kan. Jadi orang yang bagi bebek ini nggak lolos langsung. Sementara yang dikasih bebek malah lolos. Dia gitu. Kurang ajar juga nih. Jadi justru malah bebek yang dimasak itu adalah bebek pemberian dari peserta lain. Yes. Wah, luar biasa nih perjuangan dari Lord Adi bahwa ternyata keterbatasan materi nggak menghalangi orang untuk bermimpi ya. Benar. Chef, ya. Nah, itu benar. Aku pengen tanya sekarang. Jadi Chef Adi ini logat-logatnya Malay, Malaysia gitu kan. Oh, iya. Suka nonton Upin Ipin nggak? Ya lumayan. Soalnya orang Indonesia demen banget yang namanya Upin Ipin. Tapi ngomong-ngomong di Malaysia tinggal katanya 30 tahun. Ngapain aja itu di Malaysia 30 tahun, Chef? Saya itu kan dari umur berapa ya? Mungkin 5 tahun bro. Dibawa orang tua ke Malaysia kan. Oke. Untuk kerja apa orang tua di sana? Kerja orang tua saya itu bertukang. Bertukang awalnya? Nah, kira membaiki rumah semua itu kan. Nah, jadi itu. Jadi ya berlanjutan sekolah sampai sekolah SD, SMP, SMA situ. Jadi 30 tahun ikut orang tua, terus kabarnya juga pernah jadi personal trainer. Ya, jadi gini kan, waktu itu setelah jadi chef, nah jadi masak kan, lepas itu jadi bosan. Nah, bosan kan masak ini hari-hari itu kan, ya kerja di restoran itu kan kita tuh buat barang yang sama terus menerus. Betul, kan. betul. Jadi kan bosan. Bosan juga ya. Nah, langsung meninggalkan chef. Jadi personal trainer. Wah, luar biasa. Ini mulai dari jualan makanan, bantuin orang tua yang kontraktor ya, beresin rumah sampai dengan personal trainer gitu. Nah, waktu di Malaysia itu 30 tahun. Terus chef pulang ke Indonesia, pulang ke kampung. Kenapa memutuskan untuk pulang setelah sekian lama hidup di sana? Itu satu pertanyaan yang agak sukar juga dijawab. Kenapa tuh? Karena itu mungkin sudah jenuh. Nah, kadang-kadang kita tuh mempunyai satu perjalanan yang kita rasa jenuh aja. Tapi ini 30 tahun loh. Ya, walaupun 30 tahun kan, tapi jenuh kan, nggak ngerasa aku nggak bisa maju, nggak bisa timbul rasa cinta kepada daerah. Tanah air semua itu kan. Oke. Gimana kalau pulang ke kampung aja kan? Jadi waktu itu yang paling ingin sangat merasakan jadi petani. Merasakan jadi petani dan berharap bisa mengubah pola petani. Oke, jadi tujuannya adalah sebenarnya pengen jadi petani dan mengubah pola kehidupan petani di sana. Iya. Tapi ketika ada keinginan untuk jadi petani dan petani cabai, kenapa memutuskan itu? Emang nggak ada pilihan yang, mohon maaf, misalnya lebih baik, misalnya kerja kantoran atau bikin bisnis gitu? Sebenarnya ada kan, waktu pulang kampung itu ingin melamar sebagai chef di restoran kan, atau di mana-mana kan. Terus? Jadi ya mungkin karena kesempitan hidup mungkin. Kesempitan hidup gimana, nggak diterima kerja di restoran itu? Ya enggak juga kan, nggak pernah mencoba, nggak pernah. Kesempitan hidup tuh gini, mungkin waktu mulai kalau pulang kampung itu pertama transportasi agak repot, oke, dan kita nggak tahu tempat-tempatnya di mana mau cari kerja semua kan. Ya jadi karena lama memikir, ya lanjut aja sebagai petani. Oke. Keasikan sebagai seorang petani itu kan. Tapi gini chef, pulang dari Malaysia 30 tahun yang sebenarnya kesempatan di sana mau kerja apapun juga terbuka untuk chef. Kemudian pulang ke kampung jadi petani cabai, nggak sukses lagi. Itu rasanya gimana? Saya tetap bangga dengan apa yang dilakukan. Pasal gini ya, mungkin pernah nggak kita tuh merasakan saya pulang kampung. Oke, ini first time pulang kampung tuh masih lagi primitif. Oke. Nah, maksudnya primitif. Mandi masih di sungai nih, masih di... Ini tahun berapa dulu pulang? 2017 nih. 2017? 2015, 2017 kan. Jadi masih lagi kayak gitu. Oke. Mandi di tempat pemandian, dan WC-nya masih lagi di bandar kan, kali-kali kecil. Kali-kali gitu. kecil. Nah, kan kalau kita merasa kan, apakah tertinggal saya... sekali gitu ya. Mungkin memikir gini, mungkin saya ini dibutuhkan di sini, untuk memberikan perubahan di desa ini. Oke, terus sekarang desanya jadi lebih baik? Ya lumayan. Oke, minimal sekarang nggak MCK, Nggak. tidak di
Sungai-sungai kecil lagi ya. Oke, wah ini luar biasa. Walaupun ternyata belum tentu sukses jadi petani cabenya, tapi membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat di sana. Sekarang, ya seperti yang aku tadi bilang, nama Lord Adi ada di mana-mana. Mulai dari di Twitter, trending topik. Bahkan kemarin waktu Lord Adi terhenti sampai babak 3 besar, banyak yang kecewa. Banyak yang bilang, wah ini jangan-jangan sengaja disetting biar Lord Adi kalah begitu. Menurut Chef Adi, ini memang settingan bukan? Gimana ya? Kalau dibilang settingan mungkin enggak kan. Kenapa itu? Karena waktu itu jujur kan saya sendiri merasa masakan itu sedikit asin. Itu bikin dessert? Asin? Iya, dessert. Jadi dessertnya kan cendol. Jadi cendol itu enak, semuanya memang sempurna. Jadi santannya itu agak asin. Oke. Tapi ini sebelumnya kan menang terus selama 8 kali berturut-turut, tiba-tiba jebret disuruh bikin dessert. Ya. Bukan settingan itu? Bukan. Pasal memang nggak tahu kan, first challenge is appetizer, Indonesia, main course, and then dessert. Oke. Sekarang udah jadi terkenal nih, ya kan? Enjoy nggak sih dengan your fame, your popularity? Siapa yang nggak menikmati kan? Apa yang paling dinikmati dari being popular, terkenal? Nah, for me kan kalau bagi saya itu semuanya yang terjadi dalam hidup itu dinikmati. Nah, pasal salah satu tanda kita bersyukur itu kita nikmati aja. Tapi kaget nggak dapat popularitas demikian gede? Ya pasti kaget dari netizen. dong. Pasal waktu keluar di top 3 itu kan, kita tuh nggak ada nyangka like oh I gonna be famous next man. Like di rumah nunggu I gonna be famous enggak. Karena kita rasa oh that's it my life man. Oke. Nah, jadi waktu itu pulang kampung tuh memang sudah planning maybe after this selain dari YouTube and then go back menjadi petani kayak gitu kan. Memang ya itu mikirnya ya kan. Iya, Setelah apalagi Master mau Chef dibikin, ya udah balik jadi petani, tapi ternyata malah justru berlanjut. Terus sekarang dapat tawaran untuk ada program di salah satu stasiun TV, belum lagi bikin YouTube. Oke. Jadi rasanya manis ya. Jadi terkenal itu Chef. Pengorbanan yang berbuah manis. Pengorbanan yang berbuah manis. Tapi sebenarnya aku pengen meng-highlight sedikit nih. Ada yang namanya temporary failure, kegagalan sementara. Ngerasa nggak gagal jadi petani cabai justru akan membawa chef ke kesuksesan yang jauh lebih besar, yakni kesuksesan hari ini? Percaya nggak soal itu? Percaya atau enggak tuh memang percaya kan? Yakin tuh memang yakin terus kan. Chef Adi bukan merupakan orang yang berlatar belakang entertainment. Benar. Perjuangannya mulai dari dulu kerja di Malaysia 30 tahun, sempat ngerasain bantu jual di kedai kaki lima, sampai personal trainer, sampai kerja di restoran di bawah chef Itali, terus sekarang jadi petani cabai, jauh dari entertainment. Sekarang jadi seorang entertainer. Nanggepin banyak komen-komen pedas, komen-komen kadang-kadang jahat dari netizen. Gimana tuh caranya? Kalau saya untuk setakat ini alhamdulillah kan belum lagi bertemu komen-komen yang pedas yang jahat. Nah, belum pernah lagi kan. So far mungkin ya saya bersyukur banget kan masih lagi memberikan support terus. Kebanyakan komen itu semuanya masih positif. Oke. Terbukti bisa masak, punya pengalaman bekerja untuk chef dari Itali, dan sekarang sudah jadi terkenal. Ada nggak rencana mau bikin bisnis kuliner? Kalau rencana tuh mungkin ada kan. Nah, tapi sekarang ini kan masih lagi mencari apa ya, cuisine yang cocok. Oke, apakah sebenarnya the true cuisine daripada diri sendiri ini? Chef, hidup Chef Adi ini ibarat roller coaster, naik turun ya kan. Kegagalan juga ditemui, sekarang kesuksesan sedang digapai gitu. Apa prinsip hidup yang selalu dipegang buat hidup Lord Adi? Kalau Homi kan, setiap kali gagal itu bagi saya adalah salah satu titik kemenangan. Gagal adalah titik kemenangan. Gimana tuh maksudnya? Pasal hidup ini kan ibarat puzzle kan. Nah, kita main puzzle itu. Jadi setiap kali kita gagal itu, kita menemukan satu titik puzzle lagi nih yang akan dicantumkan sebelum kita bertemu dengan sukses yang sebenar. Maybe kita itu bisa planning untuk menjadi sukses. Tapi belum tentu kita tuh bisa memastikan. Nah, jadi kadang-kadang when you hope too much, kita tuh akan jatuh
lebih parah. Jadi harusnya gimana? Jadi kita itu gimana ya? Kita tuh plan big, oke? Tapi kita tuh always start dengan langkah yang Kecil. kecil. Berarti dream big, plan big, tapi kita mulai dari langkah yang kecil. Dan itu terbukti dari kesuksesan Lord Adi sampai saat ini. Aku pengen tanya dulu, ini penasaran. Kalau misalnya nggak sukses di MasterChef season 8 kemarin, rencananya gimana? Pulang ke kampung terus ngapain? Mulai lagi jadi petani. Jadi petani cabai lagi. Aku pengen Chef Adi kasih wejangan atau saran untuk teman-teman Rory yang lagi nonton episode kita kali ini. Apa saran hidup buat mereka? Saran. Kalau gue bisa bagi saran bagi semua teman-teman Rory yang ada di sini kan. Life ini adalah satu jalan yang mana kita itu bisa memilih. Memilih untuk kita pergi menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi sungguh pun begitu, belum tentu apa yang kita ingin itu akan menjadi apa yang kita dapatkan. Oke. Jadi intinya, walau dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kalah, jatuh, jangan jadikan itu satu menjadi titik kelemahan yang semakin hari semakin ngumpul dalam diri kita hingga kita itu nggak mau lagi. Tapi jadikan kekalahan atau kegagalan itu sebagai langkah untuk menuju kemenangan. Nah, ini juga sudah dibuktikan oleh Lord Adi yang ternyata walaupun kalah sebagai petani cabai, nggak sukses jadi petani cabai, tapi ternyata punya mimpi dan punya sedikit kenekatan untuk ke Jakarta dengan modal 1,5 juta dan akhirnya jadi Lord Adi seperti yang sekarang. Benar. Mantap, Chef. Terima kasih banyak ya. Alright. Ini semoga bisa menginspirasi buat teman-teman Rory dan thank you banget untuk pelajaran hidupnya seorang Lord Adi. Boleh dong kita beri aplaus yang meriah sekali lagi buat Chef Adi atau Lord Adi. Thank you banget. Nah, thank you banget sekali lagi buat teman-teman Rory dan juga Chef Adi yang udah datang dan juga sharing-sharing soal pengalaman hidup dan juga pelajaran hidupnya. Dan semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi kita nih, generasi muda untuk terus berkarya dan juga tidak menjadikan kegagalan sebagai pemberhenti atau penyetop dari mimpi kita dan kita tetap semangat untuk mengejar mimpi-mimpi itu. Nah, jangan lupa juga support terus obrolan Rory dengan cara subscribe, like dan juga komen serta share konten-konten positif yang ada di YouTube MOP Channel dan jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan bagi pengguna iOS atau iOS. Tunggu dulu, sabar dulu, karena aplikasinya masih OTW ya. Nah, terus follow juga sosial media kami di Instagram @obrolanrory.mop dan juga tentu saja @MOP Channel. Saya Rory Asyari, thank you banget teman-teman Rory udah menyaksikan episode ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu yang juga nggak kalah inspiratif. Bye-bye. Terima kasih ya, Chef. Alright, Jadi ini tinggal sekarang di Kedoya ya.